kita harus paham bahwa hampir 90% yang mau menjalankan bisnis ini pasti sedang nggak punya uang. Kenapa? Karena yang kita sasar adalah orang yang sedang punya hutang. Maka setelah kita teliti, ya setelah saya tanya juga, saya pribadi ketika memulai bisnis ini sedang punya hutang lebih dari 500 juta, nggak punya uang cash waktu itu, gitu. Jadi saya juga pas mau daftar itu nggak punya modal, itu yang harus kita pahami. Yang kedua, saya tanya mentor saya juga sama, ada yang mentor saya minjem ya modalnya, ada yang jual perabotan, gitu loh. Ya semuanya, hampir semua mentor yang kita lihat sekarang sukses, dulunya nggak punya modal buat daftar. Maka ketika kita ketemu orang yang mau daftar dengan PT Base ini nggak punya modal, jangan kaget. Ya memang seperti itu. Kenapa? Karena para mentor juga kayak gitu. Gitu. Maka ketika ada yang bilang, misalkan dia tanya, gimana Bu? Gimana kapan daftarnya? Bismillah, supaya kita cepat ngebantu ibu, misalkan kan gitu. Kita follow up. Dia bilang gini, ya Bu, pengen banget saya Bu, tapi nggak punya modal. Nah, kita bilangnya apa? Sama Bu. Ternyata Ibu sama dengan Coach Ojatsu. Coach Ojatsu itu dulu bahkan sedang punya hutang 500 juta, nggak punya uang sama sekali buat daftar. Apa yang dilakukan? Dia beranikan jual cincin istrinya loh. Itu. Sampai dia, hampir berantem. Jual cincin istrinya, habis itu alhamdulillah. Sekarang bahkan bisa beliin apapun kepada istrinya. Ada lagi Bu, Bunda Dania. Ya, seorang ibu rumah tangga yang sedang kejar-kejar hutang, nggak punya uang. Pas mau daftar di sini, dia apa? Jual sofa sama jual kulkas. Untuk daftar di sini. Bahkan ada mitra kita yang jual motor loh Bu. Daftar di sini. Jadi, semua yang sekarang sukses, dulunya sama seperti Ibu. Boleh jadi Ibu juga akan seperti mereka. Nah, Ibu kira-kira apa? Bismillah. Kalau ada cincin, daripada cincinnya ini nganggur, mubazir, kita jual Bu. Berjalankan bisnis ini. Gitu loh. Nah, kalau misalkan ya, nggak mau juga, ya berarti dia memang tidak paham dengan bisnis ini. Tidak paham dengan peluang. Maka kalau saya bilang gini, coba sekarang bayangkan, misalkan ibu-ibu curhat ke saya, misalkan atau bapak-bapak atau mas-mas atau calon mitra curhat ke saya, sebenarnya saya udah capek hidup di sini, hidup seperti ini, saya kerja setiap bulan gaji saya habis buat bayar cicilan, untuk kebutuhan saya harus minjem lagi. Saya akan tanya, mau sampai kapan Pak? Coba bayangkan kalau Bapak nggak menjalankan bisnis ini, nggak maksain untuk daftar di sini, kira-kira saya tanya 1 tahun ke depan Bapak bisa lunas hutang nggak? Bisa berubah hidup Bapak nggak? Coba dibayangkan dulu. Enggak sih Mas, saya juga nggak tahu di situ. Ya udah Pak, Bismillah gitu. Nah disitulah kita kasih motivasi. Ya. Bagaimana kita ngasih motivasi kalau kita belum yakin? Jadi kitanya juga harus yakin. Ya, kita harus yakin bahwa di bisnis ini adalah solusi yang paling mudah, paling baik, gitu, untuk menjalankan atau untuk sukses di bisnis ini. Gitu. Kenapa saya bisa yakin bahwa bisnis ini paling mudah, paling baik? Karena saya sudah membandingkan dengan bisnis yang lain. Ya. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu menganggap bahwa modal di sini itu mahal 2.600.000 karena tidak membandingkan dengan bisnis lain. Coba Bapak Ibu bandingkan. Ya, Bapak Ibu misalkan mau bisnis apa? Kalau bukan PT Base. Bisnis bakso misalkan ya. Bisnis bakso, oke. Bisnis bakso beli gerobak berapa? 4 juta. Betul nggak? Baru beli gerobak. Terus ada nggak yang ngajarin bikin baksonya? Nggak ada. Terus yang ngajarin jualan baksonya? Nggak ada. Ya. Terus untuk belanja harian, kalau nggak laku gimana? Maka mubazir lagi. Nah, itu bisnis bakso. Nah, sekarang 2.600.000 dapat produk, dapat pembinaan, dapat bagi hasil, dapat penghasilan yang tak terbatas. Gimana tak terbatasnya? Nih, saya kasih tahu. Ibu daftar 2.600.000. Besok Bapak Ibu ngundang ke seminar saya misalkan. 10 orang. 10 orangnya daftar. Masing-masing basic. Maka buat Ibu 10 kali 400.000, 4 juta. Udah balik modal. Produknya nggak usah dijual. Betul nggak?
Kalau besok undang lagi 10 orang, 10 orangnya priority. Ya, atau mengundang 10 orang yang daftar cuma satu tapi priority. Maka penghasilan buat ibu 12.400.000. Mau bisnis apa? Di luar sana daftarnya sekali, hasilnya tak terbatas, nggak ada. Gitu. Jadi kalau ada yang bilang bahwa ini mahal, maka kita tanya, menurut ibu bisnis apa yang paling murah? Paling dia juga bingung, nggak ada sih. Iya, gitu. Karena dia berarti belum jadi pengusaha atau bisnis. Maka ketika dia masih, kita udah jelasin, dia masih bilang, saya nanti aja deh kalau udah punya uang, maka memang mereka belum tertarik dengan bisnis ini. Apa yang saya lakukan? Ya sudah. Nah, kita doakan, kita cari lagi. Nah, masih banyak orang di luar sana yang membutuhkan solusi dari PTBS. Gitu. Jadi jangan terpaku sama satu orang, Bu. Karena bisnis ini adalah jodoh-jodohan. Gitu. Kalau bukan jodoh kita, mau kita paksa, mau kita terus prospek berkali-kali, ya tetap aja nggak gabung. Gitu. Berarti bukan jodoh kita, ya udah. Nah, tugas kita adalah menemukan jodoh-jodoh bisnis kita.